Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So untuk Bitcoin Update hari ini, menurut saya cukup menarik pergerakannya. Tadi malam kita sama-sama dengan Advance Group ya, member-member dari Advance Group tuh lagi ngelakuin live dan kita nyaksiin bareng-bareng proses Bitcoin terjadi fake out. Nah ini akhirnya ya kalau saya bilang sih ya, mampu menahan kita untuk tidak FOMO lah, karena kita live bareng-bareng dan kebetulan ada satu trade yang ya saya pribadi sih kena stop loss di break even karena saya juga nggak mau exit, padahal tadinya udah profit dan profitnya tuh udah lumayan banget ya bareng sama teman-teman Advance Group juga. But ini kan pada saat Bitcoin terjadi fake out itu saya pikir nggak ada salahnya sih ya teman-teman kadang memaintain position dengan stop loss di break even supaya menghindari skenario-skenario yang tidak kita inginkan. Seperti yang saya sampaikan sebenarnya di video sebelumnya, saya pun memberikan concern ya bahwa level key kita di $23.640 itu kalau belum berhasil di break dalam tanda kutip bukan kamu yang lihat di 5 menit di 15 menit ya itu udah break, tapi kalau misalnya kita lihat di time frame yang besar, karena ini berbicara tentang perubahan struktur secara garis besar. Dan selama level itu belum di break, mungkin kita bisa bilang bahwa skenario yang saya bilang ya di sini untuk Elliott Wave yang istilahnya kita ngelihat ya ini sebenarnya bukan bearish scenario ya by the way teman-teman, tapi ini adalah proses koreksi aja ya. Jadi nanti saya akan perjelas lagi, saya akan lengkapkan lagi buat di analisa yang hari ini teman-teman. Jadi yang paling penting adalah selama di level itu belum break, saya pikir kita masih bisa ngelihat probabilitas harga terreject ke bawah. Nah ini satu concern saya, ternyata bener ya istilahnya untuk bisa mendapatkan rejection itu harga setelah retest ke level supply justru baru terjadi rejection. Jadi kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil seperti di 1 jam 15 menit, kamu akan ngelihat bahwa sebenarnya di 1 jam 15 menit itu kayaknya udah breakout. Ternyata belum. Kalau misalnya kita berbicara key level itu ternyata belum. Ya seperti yang saya katakan di sini, area key level ya atau critical level di video update terakhir saya udah jelaskan ya, ini adalah Bitcoin di level critical ya, karena kita berbicara memang antara dia back to bullish atau dia become negative again. Dan negatifnya lagi itu adalah setelah terreject dari sini, karena jadi membuka peluang untuk Bitcoin terkoreksi hingga level $22.200 lebih kurangnya. Itu adalah satu area yang saya pantau. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ini kan secara tren jangka pendek saat ini dia create yang namanya lower low ya kan, lower low ya. Kalau misalkan dia break dan dia create lower low ya possibility-nya antara 22.500 atau 22.200 itu bakal jadi potential area targetnya untuk si Bitcoin dalam proses koreksi ini ya. Jadi yang perlu di take note sekali lagi, saya bukan katakan bahwa Bitcoin back to bullish ya, back to bearish. Istilahnya benar-benar kita ngelihat bahwa harga itu sudah siap untuk menuju ke $10.000 ya, karena kebanyakan orang kan bilangnya begitu ya, 10.000 ada 9.000 gap yang belum ketutup dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya ternyata ini adalah proses koreksinya aja dan kita bisa antisipasi untuk kemungkinan dia ya istilahnya turun sekali lagi nih untuk finishing wave 5 daripada wave 3-nya. Baru kemudian kita ngelihat ya either major correction masih bisa berlanjut untuk dia menuju wave A dan balik lagi ke big fan zone atau bagaimana ya, dan seterusnya. Nah sebenarnya teman-teman analisa yang ini analisa lengkap kalian bisa dapatkan di video terakhir. Make sure kalian nonton di Bitcoin Weekly Update ya. Saya nggak akan review lagi di sini karena nanti takutnya jadi panjang dan kasihan yang udah nonton nonton ulang lagi nih sama lagi gitu ya. Nah, saya harap Anda bisa mengerti. Nah, anyway, before kita lanjut lebih jauh, saya pengen update dari sisi time frame daily terlebih dahulu. So, kita perlu take note sama-sama bahwa area 25.200 adalah area resistance yang sangat major dan sangat penting kalau untuk Bitcoin saat ini. Saya bisa bilang mungkin seperti itu. Nah, permasalahannya adalah kalau kita lihat rejection itu terjadi dari area itu, dan rejection ini sebenarnya bisa menimbulkan lebih banyak orang melakukan aksi taking profit ya. Reasonnya sebenarnya simple, karena kita tahu bahwa di level ini atau di range kisaran 17.000 15.000 ini kemungkinan ada fase akumulasi yang terjadi. Dan kalau teman-teman ingat, ini pergerakannya terjadi sepanjang bulan November sampai Desember loh teman-teman. Jadi 2 bulan kita tuh flat
ya. 2 bulan kita flat, range-nya tuh tipis banget, cuma $1.500 ya. Bahkan setelah pergerakan yang masif ini, kalau kalian lihat nih Desember cuma $700 teman-teman, sebelum akhirnya dia make a move. Nah, di situ artinya ada banyak sekali proses, ya mungkin saya bisa bilang proses akumulasi yang sedang terjadi pada market. Dan pada akhirnya ketika mereka ada yang melakukan akumulasi di sana, berarti kan at some point mereka pasti akan taking profit. Dan kelihatannya per pergerakan saat ini baru ada aksi taking profit itu. Ya, jadi pada saat market naik impulsif, everyone buy. Tapi begitu sudah mulai mencapai level-level resistance yang cukup kritikal, ternyata baru ada aksi rejection terjadi di sana, dan itu bisa menandakan bahwa taking profit sedang terjadi. Nah, jadi kembali lagi ke pembahasan yang kemarin ya, kita sempat review soal terbentuknya si Three River Morningstar. Otomatis kalau kita lihat dari close candle-nya ini nggak confirm ya teman-teman sekalian. Jadi confirmation candle itu harusnya green candle dan dia harus break ke atas. Makanya saya katakan kalau misalnya kita mau ngelihat skenario ini terinvalidasi, maka seharusnya Bitcoin kemarin berhasil close di atas level 23.600. Terutama untuk 4 jam. Dia bisa close di atas level itu udah bagus banget. Karena kembali lagi ke lower time frame yang tadi sempat kita take note, itu sebetulnya terlihat ya, kita lagi retestnya tuh terhadap area supply-nya. Jadi begitu dia masuk ke area supply, wah ternyata rejection langsung terjadi ya. Awalnya dia naik impulsif. Ini waktu kita lagi live juga nih sama teman-teman advance ya, live, pas udah mau udahan, tiba-tiba boom, waduh rejection terjadi, sangat signifikan, sangat masif. Oh ternyata balik lagi dari supply zone. Dan kalau kita ngelihat dari time frame 4 jamnya sendiri, yang terlihat di sana adalah seperti proses fake out. Dan proses fake out itu artinya ada yang ngejemput orderannya ya. Ada orang yang istilahnya sengaja ya harganya dinaikin, terus kayak orang-orang mulai berpikir dong, mulai flip side dong di sini ketika mereka ngelihat ini break, wah kayaknya ini break nih dari support, resistance, break, and then pas turun mereka buy, ternyata pas buy harganya turun. Nah di situ adalah opportunity untuk para bigger players melakukan exit ya. Istilahnya mereka sekarang dapat order nih ya, ada orang yang mau beli dengan harga segini, ya udah kita beli aja dari mereka. Kita jual aja ke mereka karena mereka yang mau beli. Anggapannya seperti itu. Nah, oke. Nah, itu ya teman-teman untuk time frame daily. In the end merupakan sebuah ancaman bagi saya bahwa ascending broadening wedge ini memang terbentuk. Tapi once again saya katakan ke teman-teman, kalaupun kita ngelihat harga turun, correction ini bukan buat ngebanting Bitcoin untuk balik sampai ke 10.000. Tapi kita ngomongin koreksi ini memang wajar, diperlukan, dan saya pikir kembali lagi ya, sekarang environment apa yang kita butuhkan untuk Bitcoin bisa break di atas 25.000? Ya, data, ya kan, fundamental dan sentimen yang positif. Nah, hal tersebut belum terlihat ya, paling tidak sampai dengan ketemu nanti ya, untuk di bulan Maret kita ada istilahnya interest rate decision ya, itu balik lagi akan menjadi satu faktor pengaruh juga daripada pergerakan arah Bitcoin secara keseluruhan, karena kita ngomongin major juga ya berpengaruh gitu. Plus selain itu apa aja sih yang bisa berpengaruh ya, salah satunya adalah S&P 500. Ya, ini sebenarnya saya pengen take note juga ya, dari pergerakan yang kemarin kita analisis, ini kan ada trendline, dan akhirnya berhasil di break. Nah, pada akhirnya proses tersebut mencangkup pullback and retest on the trendline. So, if S&P 500 mampu bertahan di atas trendline tersebut, ini sebenarnya kan merupakan situasi kondisi yang cukup positif untuk pergerakan stock market. Dan kalau misalnya stock market positif, harusnya dampaknya ke Bitcoin juga positif. Jadi ada kemungkinan ini akan menjadi satu faktor penentu juga. Selain itu, kalau teman-teman perhatikan, kita juga bisa mempertimbangkan bahwa ini adalah mega inverse head and shoulders, dan posisinya sudah break dari si neckline-nya dan sedang retest terhadap neckline-nya. Jadi sama aja lebih kurangnya. Alright, so itu adalah satu kondisi yang menurut saya paling penting untuk kita pantau. Jadi ada S&P 500 dan juga Bitcoin dari time frame daily, ada level-levelnya. Plus kalau teman-teman mau lebih detail, kalian bisa cek di dollar index juga. Nah, selama dollar index terreject dari area resistance-nya, ini berarti istilahnya arah atau sentimen ke kita selaku pelaku pasar dari kripto dan juga di market lainnya yang terhadap dolar, itu harusnya masih akan cenderung lebih positif. Oke, jadi maybe memang ini adalah koreksi yang sifatnya sementara aja sebelum dolar index kembali melanjutkan penurunannya. Atau seperti yang saya bilang, bull cross di sini have meaning. Ya, kalau kalian lihat, the last time kita bull cross itu fake out terjadi pada 3 November. But this one is not a fake out. Oke, kita ngeliat dia bull cross,
price maintain di atas exponential moving average 21 dengan baik, dan akhirnya sekarang lagi retest terhadap area resistance yang cukup major. Jadi memang ini bukanlah fake out. Ya, tentu saja kita harus antisipasi terhadap possibility harga bisa naik lagi, terutama dari dolar indeks ya, kekuatan dolar indeksnya. Oke, nah sampai di mana tadi ya, kita belajar, kita udah bahas, sudah lumayan cukup melenceng ya. Jadi pembahasan hari ini mungkin saya akan lebih point out ke posisi Bitcoin yang di time frame hourly. Sementara kalau misalnya untuk major, kalian bisa lihat di time frame daily. Kita ngelihat ini sebenarnya balik lagi ada rejection ya. Artinya memang kita bisa mengkonfirmasikan bahwa Bitcoin ada possibility untuk retest bahkan sampai ke bagian bawah dari trend line, dan levelnya itu ada di 22.200. Sementara demand zone ya, area yang memiliki demand cukup tebal itu ada di 21.700. Nah, kita belum tahu di mana buyers akan bereaksi kembali, buyers akan make a move lagi, but hopefully nggak terlalu jauh, dan hopefully mereka masih menyisakan power ya untuk market bisa kembali rebound lagi. Alright, so di time frame hourly-nya saya bakal take note untuk time frame yang 1 jam. Jadi pertama, saya pengen point out di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa terjadi yang namanya C inverse V formation ya. So if you see here we got a V. Oh, sorry teman-teman. Oke, kayaknya saya nggak pakai yang bulat-bulat ini ada ya. Saya garis aja ya teman-teman. Di sini ada inverse V formation, and then we have the pullback process ya. Ini proses pullback yang kita butuhkan memang untuk sekali lagi mengkonfirmasi apakah sebenarnya inverse V formation ini valid. Nah, kalau misalnya berdasarkan wave count-nya sendiri, let's say we are ready ya. Kita udah siap untuk ongoing ke wave 5. Maka yang kalian perlu pahami adalah di dalamnya ada wave 1, ada wave 2. Nah, sekarang harusnya ongoing wave 3, 4, dan finishing 5. Ya, kira-kira seperti itu ya. Teman-teman punya gambarannya kalau misalnya Anda belajar juga di Elliott Wave. Nah, sekarang pertanyaannya adalah situasi apa yang kita perlu perhatikan untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Pertama, kalau kita lihat proses pullback ini sudah terpenuhi ya. Obviously, what we need adalah pullback untuk kita mencari potensi lower high-nya, dan setelah dia terdapat area yang terbentuk seperti misalnya seperti kondisi sekarang ya. Ini kalau kebetulan kondisi sekarang highest dari sesi Asia dan kebetulan lowest dari sesi Asia itu menjadi sebuah pijakan untuk pergerakan Bitcoin ya. Ini jatuhnya kita lagi sideways di dalam range satu session yang dimana sesi Asia ya pergerakannya. Dan kita sekarang sebenarnya per saya update video ini udah mulai memasuki sesi London. Jadi jatuhnya either kalian boleh pertimbangkan bahwa ini adalah sebuah maybe descending triangle, atau mungkin ya kita bisa bilang sebuah range juga. Nah, pada intinya kalau saya sih personally saya akan entry pada saat dia berhasil breakdown atau pada saat dia proses retest ya. Itu menjadi sebuah apa ya saya bisa bilang ya, menjadi sebuah clue lah buat saya bahwa Bitcoin itu udah ready untuk melanjutkan penurunannya atau koreksinya ya. Tapi saya sebelum lanjut ya, saya pengen disclaimer dulu bahwa itu adalah hasil riset saya dan situasi bisa berubah ya. Anda tidak akan pernah tahu kapan saya take out position saya, kapan saya kurangi istilahnya margin atau portion dari posisi saya. Jadi make sure kalian yang istilahnya nonton video ini juga bijaksana dalam memanfaatkan ya. Yang perlu kalian take note adalah apa yang menjadi pertimbangan saya nih untuk mengambil transaksi tersebut, bukan kenapa saya ambil posisinya. Alright, so hopefully teman-teman bisa punya pemahaman yang cukup baik dalam video ini. Semoga kiranya Anda bisa mendapatkan insight juga yang cukup positif terkait dengan apa yang saya sharing di dalam video ini. Dan ini ya teman-teman, ini sedikit tambahan lagi ya, sorry sebelum saya tutup. Ini sebenarnya sudah memenuhi syarat banget. Kalian bisa lihat bagaimana rejection terjadi dengan volume yang besar dan proses pullback-nya sampai ke sideways-nya itu di powernya benar-benar volumenya cenderung terendah. Nah, ini jadinya sebenarnya sudah mengkonfirmasi sih sebetulnya secara nggak langsung. Tapi ya teman-teman, kembali lagi kita butuh tambahan konfirmasi, dan lebih banyak konfirmasi akan lebih bagus sehingga memperbesar probabilitas kita untuk benar. Oke? So hopefully teman-teman sekali lagi Anda bisa mendapatkan situasi lagi ya. Anda bisa mendapatkan insight yang positif dari video kali ini, dan thank you so much buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di update ngeblur. Sampai ketemu kembali di update berikutnya. Dan sedikit reminder buat teman-teman yang mau bergabung di Advance Group, today kita akan ada webinar jam 8 malam. Make sure kalian standby ya di jam 8 malam itu, karena kita akan persiapkan Anda untuk mendapati istilahnya mendapati mungkin informasi terbaik ya, supaya bisa mengkonvert informasi itu di sepanjang bulan Maret ke depan ya. Jadi Anda bisa mendapatkan
Ya pokoknya materi yang nanti malam kita bahas adalah untuk mempersiapkan Anda di bulan Maret. That's it everyone. Okay? So I'll see you guys again soon and thank you very much for watching and goodbye guys. Cheers.